Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di kesempatan malam kali ini saya ingin membuat konten cerita lagi. Udah lama banget nih bro, saya nggak bikin konten cerita mungkin 2 bulan lah ya. 2 bulan. Bukannya apa bro ya? Aku nih menerima konten cerita itu kalau nggak ada pembelajarannya tuh kayak kurang gimana gitu. Karena aku kan setiap bikin konten cerita tuh setiap di akhir video itu selalu ada kata-kata motivasi yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua kan. Jadi kalau kiranya bang saya punya cerita nih begini terus aku tanyain tuh apa nih yang bisa kita pelajarin dari cerita kamu ini, emang kamu pernah ngapa, emang ada masalah apa gitu kan. Dan saya baru dapat satu kisah. Gimana bro ya, mungkin lagi rame dibicarakan saat ini juga buat kalian yang sudah pernah menonton video film KKN di Desa Penari itu ya. Ini lagi rame banget, saya sendiri pun sudah menonton bro. Seru memang ceritanya. Ada salah satu subscriber dari Sahabat Arda 69, dia ini mengirim DM kepada saya di Instagram. Dia ngirim, bang saya ada kisah nih, ceritanya mirip banget sama seperti di KKN itu tadi. Di sini bro ya, saya mendengarkan kisah dia sedikit nggak percaya, sedikit ragu. Jadi kita dengarkan aja sama-sama di sini dengan saya ceritakan. Kita ambil sisi positifnya aja bro. Untuk rekan-rekan jangan terlalu percaya, bahkan saya juga kurang yakin. Kita ambil sisi positifnya aja. Seperti apa keseruannya, kita langsung ke videonya saja. Kisah ini terjadi pada tahun 2019. Kejadiannya di Lampung bro ya. Di Lampung ada dua mobil, dua supir. Satunya ini bujangan, satunya ini udah punya istri gitu. Jadi yang punya istri ini nih ingin liburan. Karena mobil dua ini kan mobil Lampung bermuatan tepung tapioka untuk dibawa ke Jawa Timur, tepatnya ke Banyuwangi. Si istri ini mempunyai keluarga bro. Si istri ini mempunyai keluarga. Kita sebut saja namanya itu Nita, si cewek itu untuk istrinya si supir itu. Dan mengajak mobil satunya, kan mobil dua nih, konvoy mobil dua kan. Nah si Nita ini ikut suaminya ingin liburan ke Banyuwangi. Terus ngomong sama si supir satunya ini, namanya Rian. Ngomong, bro ajak aja tuh pacar lu sekalian gitu kan. Karena apa sih, udah berteman dekat gitu si kedua supir ini gitu. Jadi sama istrinya juga udah kenal banget. Ajak sekalian tuh pacar lo untuk diajak liburan. Katanya kan kamu mau ada acara apa, ada niatan mau melamar gitu kan. Kamu udah ada kan hadiahnya, kamu bawa aja hadiahnya. Nanti kita buat kejutan di sana. Saya punya saudara di daerah Banyuwangi, tempatnya bagus. Ada danau yang keren. Nanti kita buat kejutan di sana. Kalau kita diberi izin, kita bikin pesta kecil-kecilan di sana. Gimana menurut kamu? Jadi apa ya bro? Rian ini nih pengen membuat momen yang tidak terlupakan di dalam hidupnya dia. Ya gimana bro? Namanya tunangan tuh kan. Kita aja sebagai remaja gitu kalau pacaran, nembak perempuan, nembak cewek nih ya. Nembak cewek nih maunya tuh yang romantis, maunya nih yang berkesan, yang tidak bisa dilupakan, apalagi ini tunangan gitu kan. Jadi Rian juga mempunyai pikiran yang sama. Oke deh, kayaknya keren juga. Terus mencoba hubungin pacarnya dan pacarnya setuju. Oke, tapi gini bro, nggak dikasih tahu. Rian ini nggak memberitahu pacarnya kalau dia ingin melamar si pacarnya ini di Banyuwangi. Nggak dikasih tahu. Jadi cuma diomongin aja, ayo dong ikut saya liburan gitu. Dan Rian ini bro, Rian ini membawa kernet, satu kernet gitu. Jadi Rian ini punya kernet. Gimana sih, mudah nggak kalian? Jadi si mobilnya kan dua, yang satunya ini kan suami istri, yang satunya suami istri, yang satunya ini Rian dan kernetnya. Tapi Rian ini bawa pacarnya gitu kan, yang
Rian ini niatnya pengen melamar dia lah di Banyuwangi. Jadi selama perjalanan dari Lampung menuju Banyuwangi itu semua tampak biasa dan juga happy-happy aja. Karena ya memang niatnya tuh senang-senang. Jadi sampai Banyuwangi tuh inginnya niat awalnya mobil tuh selesai bongkar, terus ya liburan lah ke rumah saudaranya si cewek tadi, si Nita tadi kan. Ingin liburan ke sana, katanya di sana ada suatu danau yang indah, yang keren gitu kan. Ya udah. Singkat cerita bro, ini kita singkat aja ya. Saya takut durasinya panjang, kalian gak betah lagi nontonin muka saya. Oke, singkat cerita sampai di Banyuwangi, mobil tuh selesai bongkar tuh. Keadaannya hari itu bongkar hari Kamis. Jadi hari Kamis itu bongkar. Jumat ini tanggal merah bro. Dan Sabtu itu biasanya nggak sering ya. Biasanya Sabtu itu kan hari kecepit itu libur bro. Jadi punya kesempatan waktu libur 3 hari nih. Nah, kan punya libur kesempatan 3 hari dari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Jadi Seninnya tuh kemungkinan besar dapat muatan buat pulang lagi ke Lampung gitu kan. Di apa sih dalam perbincangan itu tadi kedua supir ini ngobrol. Jadi kapan nih kita mau berangkat? Gimana kalau sore ini aja? Jadi kita langsung bermalam di sana, besok pagi kita bisa lakukan eksekusi itu tadi. Maksudnya tuh membuat prank bro, membuat prank yang seolah-olah kedua pasangan ini tuh yang sedang berpacaran ini bentrok. Kedua pacaran yang lagi berbunga-berbunganya ini tuh dibuat kayak lagi berantem gitu, tapi tiba-tiba ada kejutan di balik itu semua. Singkat cerita, akhirnya mereka berangkatlah di sore itu. Berangkat menggunakan kendaraan umum yang ada di kota tersebut. Ya, nggak tahu juga sih bro, lebih tepatnya tuh mungkin ya angkot mungkin atau apa itu, nggak tahu. Pokoknya berjenis mobil lah bro ya, atau mungkin sewa mobil, travel atau apa, saya nggak tahu juga karena nggak dijelasin sama mereka di situ. Singkat cerita, jalanlah sampai ke suatu desa yang ada di Banyuwangi. Di situ mereka ini kan bertamu kan, apalagi bertamunya tuh ingin lebih dari 24 jam. Waktunya tuh sekitar 3 hari kan niat mereka itu. Jadi sampai ke gerbang, maksudnya itu perbatasan desa, itu mobil udah nggak bisa bro masuk ke dalam. Jadi perjalanan itu sore hari dilanjutkan menggunakan motor, naik ojek gitu kan, naik ojek untuk masuk ke dalam desa itu tadi. Si supir ini Rian ini yang masih bujangan tadi udah mulai risih nih, udah bilang, mbak masih jauh nggak sih? Ini kok kita ke dalam gini masuknya. Terus si Nita ini bilang, lu tenang aja, gua udah sering kesini kok, tenang, bagus pokoknya tempatnya, nyampe sana lu nggak bakal kecewa, besok acaranya bakal keren. Akhirnya jalan masuk ke dalam kampung. Sesampainya di desa, di kampung itu bro, bertemu sama yang punya rumah, tuan rumah gitu kan, ngobrol ya gimana layaknya keluarga jauh bro, lama nggak ketemu. Bayangin aja Lampung Banyuwangi kan jarang banget bisa ketemu gitu. Jadi ada momen seperti itu tuh ya terharu lah kan, keluarga juga di sana seneng gitu kedatangan keluarga jauh, apalagi udah lama banget nggak bertemu kan. Terus si pemilik rumah ini menyarankan kepada pemuda-pemuda, kalau yang dua ini kan suami istri bro ya, pemuda-pemuda tersebut, si supir, kernet, dan pacarnya tadi, untuk meminta izin kepada tokoh masyarakat di desa tersebut. Jadi malam itu juga ketiga pemuda itu tuh diantarkan oleh bapak si pemilik rumah yang ingin mereka tempati itu, yang ingin mereka kunjungi, mendatangi sebuah tokoh masyarakat di desa tersebut. Intinya tuh apa ya bro, bisa dibilang sesepuhnya lah yang ngerti atas daerah situ gitu kan. Jangan, namanya kita bertamu tuh ya jaga sikap, jaga penampilan, jaga etika ketika kita berbicara, jangan sesumbar. Pokoknya kita harus berkelakuan baik lah, namanya kita bertamu ya nggak ada bedanya bro. Kayak saya gitu, mungkin bertamu ke rumah kalian, kalau saya mempunyai etika yang buruk mungkin kalian usir gitu kan. Jadi di malam itu pun
semua hikmat, semua santai ya, ngobrol antara keluarga. Dan di rumah itu tuh ada 3 orang bro. Jadi suami istri dan 1 anaknya perempuan. Anak perempuan berusia 8 tahun. Di sini anak-anak yang bujang gadisnya bro ya, bisa dibilang itu sangat jarang, sangat sekali jarang. Mungkin apa ya bro, merantau mungkin, keluar kota atau kuliah, nggak tahu juga, saya nggak dijelasin, nggak ada keterangannya, nggak ada cerita tentang kemana sih pemuda-pemudanya di kampung tersebut. Dan yang ditemukan hanya anak-anak belia aja. Jadi di keesokan paginya barulah strategi itu dimulai. Jadi si Nita dan si Rian tadi itu mengobrol, ini kita harus berbuat apa nih, ini kita kayak mana nih gitu kan. Dan Rian udah terpikir, saya punya salah satu strategi ini, punya niat lah, punya niat untuk mancing keributan gitu kan. Jadi di pagi itu Rian ini meminta pacarnya, meminta kepada si Yuni untuk memasakkan sebuah nasi goreng. Karena Rian ini kan gimana ya bro, sudah pacaran lama gitu kan. Jadi si Yuni ini jelas tahu gitu kesukaannya Rian tuh seperti apa gitu. Dan memang dibantu juga sama si Nita. Jadi apa ya bro, Rian ini orangnya kan gak suka pedes ya, gak suka pedes. Sengaja mesen bikinin nasi goreng sama pacarnya itu tadi. Saat dimasakin pacarnya nasi goreng, lagi dimasakin nasi goreng ini bro, sama si Nita sengaja banget dimasukin cabai bubuk bro di nasi gorengnya itu. Sengaja banget dikasih cabai bubuk, bukan tanpa alasan. Itu memang strategi mereka untuk memancing keributan supaya ada bentrok, supaya ribut lah ya, ribut gitu. Ya udah, ditaruh aja itu bubuk cabai di nasi gorengnya itu. Setelah nasi goreng itu dibawa oleh si Yuni tadi untuk dikasihin ke pacarnya, saat pacarnya makan baru 2 suapan, pacarnya marah-marah. Si Rian ini, si pacarnya bilang begini, kamu sengaja banget ya kayak gini sama saya. Kamu kan tahu kalau saya ini ada penyakit asam lambung. Kamu masak nasi goreng sepedas ini, kok kayak gitu sih kamu? Jadi apa ya bro, si Yuni ini ngerasa, lah perasaan gua nggak ngasih cabai di situ, kenapa bisa pedas? Terus si Yuni ini ngomong, sumpah saya nggak naruh cabai di situ. Pedasnya dari mana? Terus si Rian ini jawab dengan lantangnya, dengan nada tinggi, kamu makan aja sendiri. Gila kamu ngasih makan saya kayak gini. Setelah dicoba oleh si Yuni tadi, benar, nasi gorengnya itu terasa pedas sekali. Itu tidak horor bro, apa sih? Memang itu yang diinginkan bro. Soalnya apa? Bakal ada kejutan di sore harinya. Makanya sengaja banget dibuat ribut itu. Jadi bro, saat di sedang bentrok itu, jadi Rian ini keluar dari rumah, ngopi lah ya, ngopi di luar rumah gitu sambil ngerokok. Ibaratnya nih bete lah, kesel gitu kan. Juga kan si Yuni ini namanya masih muda bro ya. Jadi dia ini terbawa suasana juga. Dia nggak terima gitu, namanya gimana sih, cewek masih belia gitu kan ya, masih dewasa, apa sih, belum dewasa banget lah, remaja seperti kita gini, emosinya masih tinggi bro. Jadi di saat dibentak itu tadi ini dia nggak mau ngalah, malah kok gua dimarahin sih, perasaan gua nggak salah, tapi kenapa bisa pedas ya, jadi gitu. Bete gitu bro, betenya ini bukan masalah masakan itu tadi, betenya ini karena dimarah-marahin sama pacarnya, sama si Rian tadi, dibentak-bentak. Jadi udah, si Nita ini datang untuk menenangkan si Yuni, bilang, udah kita ke danau aja, di sana tempatnya bagus, nanti kita senang-senang di sana. Singkat cerita, berangkatlah mereka semua ke danau. Saat melakukan perjalanan ke danau, sebenarnya nggak jauh bro, sekitar 200 atau 300 meter gitu lah, nggak jauh, sumpah nggak jauh, deket banget dari rumah itu sama danau di desa tersebut. Jalan, saat sampai di danau,
si Rian ini masih tetap bersikap dingin. Masih tetap bersikap dingin kepada pacarnya. Tidak mau menegur, jangankan ngobrol. Intinya tuh apa ya bro, si Yuni ini tuh udah mulai bete juga. Ini kok pacar gua kayak gini sih, perasaan gua gak separah itu dia ngelakuin kesalahan. Sampai apa ya, Yuni tuh meminta maaf gitu kan, memberanikan diri untuk mengalah, mendewasakan diri karena dia tuh ya sangat sayang banget kan. Apalagi ada niatan mau tunangan bro, pasti nggak main-main lah. Di situ Rian tidak merespon apapun, bahkan menepis tangannya. Jadi si Yuni ini tuh mencoba meraih tangannya si Rian tadi untuk bersalaman, ditepis. Si cewek makin sakit bro. Itu sebenarnya hanya acting si Rian untuk membuat seolah-olah berantem gitu. Di saat sudah sekitar jam 3 sore, selesai mereka bersenang-senang di situ, barulah mereka itu mau pulang ke rumah. Jadi si Yuni ini dalam keadaan masih bete, nggak mau bro diajak pulang. Dia mau di situ aja. Bahkan sudah dirayu oleh Nita, ayo pulang. Apa jawaban si Yuni? Duluan, nanti aku nyusul. Karena jaraknya itu tidak jauh bro, dari rumah dan danau itu tidak jauh, ya sudah ditinggalin aja. Ya karena apa ya, Rian juga mikirnya, bukannya Rian gak sayang bro ya, Rian juga mikirnya deket ini oke lah, gak masalah, kita pulang aja, biarin. Tapi Rian bicaranya gak seperti itu. Sudah, biarkan saja, dia tidak pernah pulang pun saya tidak masalah. Ucapan Rian seperti itu. Pergi Rian. Jadi si Yuni ini dalam keadaan hati hancur, berdiam diri di tepi danau tersebut. Sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Itu udah sore banget bro, menjelang maghrib bahkan. Jadi si Rian ini udah mulai panik bro, karena ini sudah mulai sore. Ini sudah mulai sore gitu kan, tapi pacarnya belum kunjung pulang gitu, belum kunjung kembali gitu. Terus si Rian ini nyuruh kernetnya, bilang gini, kamu sekarang ke danau, jemput Yuni, suruh pulang. Siap. Jadi gimana bro ya, namanya kernet lu pasti disuruh-suruh lah. Nggak mungkin kan Rian ini mau nyuruh warga sekitar. Nggak mungkin kan Rian ini mau nyuruh suaminya si Nita tadi. Jadi nyuruh kernetnya jemput. Karena si Rian ini kan lagi sedang berakting nih, sedang berakting marahan gitu kan. Biarin aja. Sampai akhirnya jam 7 malam baru kembali. Di situ udah mulai bete Rian, ini kenapa nih anak dua ini kok lama banget gitu. Jadi apa ya bro, coba dihubungi lewat ponsel, lu kenapa lama gitu. Jadi saat si kernet Rian ini pergi menemui si Yuni tadi, di-chat oleh si Rian, kenapa lu lama? Rian di situ jawab, bentar, gue lagi bujuk dia, susah banget. Di sini Rian nggak berpikir aneh-aneh karena apa ya bro? Ya udahlah, itu kernet gue, ya gue percaya aja sama lo. Yang penting cepat bawa pulang, gue udah gelisah nih. Intinya kayak gitu aja pikirannya bro. Dan di saat pulang sampai ke dalam rumah, gelagat kedua orang ini tuh udah mulai beda banget bro. Kayak ada yang disembunyikan gitu. Saya gimana ya, kalau saya pribadi ya udah tahu sih apa yang terjadi di situ. Pokoknya singkat cerita bro ya, kita singkat aja, langsung kita skip aja untuk adegan debat di malam itu, karena memang tidak diceritakan juga. Intinya tuh di malam itu mereka tuh berdebat masalah ini itu. Akhirnya masalah tunangan itu tuh dibatalkan bro. Tunangannya tuh nggak dilanjutkan gitu. Maksudnya nih belum sempat acara itu dimulai, malah makin keruh suasananya. Jadi Rian memutuskan
untuk cepat kembali, untuk cepat pulang ke truknya itu tadi yang diparkirkan di parkiran gitu kan. Ingin cepat kembali, terus ngomonglah sama Nita ini. Nita bilang, sabarlah, besok kita pulang. Oke. Jadi di keesokan malamnya, saat mereka semua sedang tertidur pulas, si Yuni ini terbangun. Bangun dengan sendirinya. Jadi gini bro, si Nita dan suaminya itu kan tidur di kamar yang terpisah, kamar sendiri. Karena itu kan rumah keluarganya, mungkin ada kamar pribadi mereka mungkin ya. Terus si Yuni ini tidur sama anaknya yang punya rumah yang berusia 8 tahun. Tidur di ruang tamu. Jadi ya gimana? Si Yuni ini tidurnya sama si bocah 8 tahun ini. Di malam itu bro, saat Yuni meninggalkan rumah, itu yang sadar cuman si anak yang 8 tahun tadi. Si anak ini teriak histeris, "Kak Yuni mana? Kak Yuni mana?" Jadi si Rian ini waktu tidur di ruang tamu terkaget juga bro, saat menyadari bahwa pintu rumah tersebut itu sudah terbuka. Jadi seluruh rumah ini bangun, seluruh rumah ini panik gitu bro. Dan si Nita dan suaminya itu pergi ke tokoh masyarakat di desa tersebut. Ya gimana bro, meminta pertolongan lah. Ibaratnya ini kan sebuah desa gitu. Ini kenapa nih orang ini tiba-tiba menghilang gitu di malam itu. Akhirnya Nita suami dan dibantu oleh para warga mencari keberadaan Yuni di malam itu. Si Rian ini kebingungan bro. Ini dia harus lari kemana, harus nyari kemana gitu kan. Dan di malam itu juga Rian baru tersadar kalau kernetnya itu sudah terbujur kaku. Gimana bro? Kayak gini, apa? Stroke gitu. Gimana sih orang stroke kayak mana sih bro? Orang stroke tapi pucat. Bentuknya itu udah hampir mirip dengan mayat. Jadi malam itu tuh bener-bener kacau, bener-bener kisruh. Yang ini ke sana, yang ini ke sini gitu. Yang di rumah seperti ini, mana Yuni nggak ketemu. Jadi si Nita ini mempunyai inisiatif untuk mencari Yuni di danau. Dan ya ketemu. Si Yuni sedang duduk gimana bro? Duduk sila gitu bro, di atas batu di pinggir danau tersebut. Di saat semua warga menyadari bahwa si Yuni ada di situ, si Yuni pun pingsan seketika. Akhirnya Yuni digotong oleh para warga untuk dibawa ke rumah si saudaranya Nita tadi. Dibawa ke rumah yang mereka tempatin itu bro ya, dibawa ke situ untuk bertujuan mencari tahu ini penyebabnya kenapa nih, ini anak kenapa gitu kan. Tapi bro ya, saat dibopong, dibawa ke rumah, itu keadaan Yuni itu seketika pucat bro. Pucat hampir mirip sama seperti kernetnya Rian. Di situ mereka ditidurkan di ruang tamu sambil ditutup kain badannya gitu bro. Terus sampai di rumah itu si Yuni sadar tapi langsung kesurupan. Jadi di saat kesurupan itu bro, semua orang ini kan bingung kan. Bahkan tokoh masyarakat di desa tersebut pun kebingungan. Ini aneh gitu. Dulu pernah ada kejadian seperti ini, tepatnya di tahun 2002. Itu udah lama banget. Sama seperti ini. Ini kenapa terjadi lagi? Mereka takut kejadian masa lalu terulang lagi. Jadi tokoh masyarakat tersebut di desa itu berinisiatif untuk memanggil orang pintar di desa tersebut. Kita sebut saja namanya Mbah Min. Ini nama yang disamarkan tentunya bro ya. Maaf, karena nama tokoh-tokoh ini juga saya samarkan bro ya. Nama daerah dan lain sebagainya itu saya samarkan, tidak real apa yang saya ceritakan.
Jadi singkat cerita, di saat Bamin itu diundang, Bamin ini mencoba berkomunikasi oleh sosok yang berada di tubuhnya Yuni tadi. Ini kenapa nih bisa seperti ini? Dan di situ jin yang merasuki Yuni berbicara. Mereka telah berbuat di tempat saya. Kalian ngerti kan maksudnya? Berbuat di tempat saya. Mereka telah berzina gitu bro. Intinya tuh sedang, ya kalian paham, melakukan hubungan intim, melakukan hubungan terlarang yang gak seharusnya dilakukan, apalagi mereka yang bukan mahrimnya. Jin yang merasuki tubuh Yuni tersebut berbicara, mereka tidak bisa pergi dari desa ini sebelum bayi yang ada di perut ini lahir. Bayangkan. Jadi bro, di kejadian itu si Yuni ini sadarnya nih gimana bro? Kayak orang gitu. Kalian ngerti kan? Kayak ODGJ gitu bro. Kayak ya gak jelas lah. Jadi kebingungan kan teman-temannya nih. Sampai akhirnya pulang lah. Jadi si Rian, Nita dan suaminya itu pulang, ditinggalkan. Soalnya si Kernetnya juga ini bro, itu dalam keadaan stroke. Badannya diangkat itu sangat berat. Jadi di situ ditinggal di rumah situ. Mereka pulang ini bukan berarti meninggalkan ya. Mereka pulang ini untuk mengabari keluarganya yang di Lampung untuk datang menjenguk. Ini loh anak mereka di sini terkena musibah seperti ini. Jadi saat mereka pulang, saat perjalanan dari Banyuwangi ke Lampung, intinya si Yuni dan Kernetnya ini kan ditinggal di Banyuwangi kan. Tiba-tiba si Yuni ini meninggal, ditemukan oleh warga sudah mengambang di danau tersebut. Dan seminggu kemudian si cowok itu, si Kernetnya itu meninggal dunia. Dari kejadian ini kita dapat pelajaran banyak bro. Intinya kita itu bertamu di mana saja, kapan saja, kita harus bersikap sopan, bersikap santun, jaga sikap dimanapun itu bro. Apalagi Banyuwangi ya, tempat yang sangat keramat menurut saya, karena di sana tuh banyak banget. Kalian tahu lah Pulau Jawa tuh seperti apa. Kita harus menghargai apa yang ada di desa-desa tersebut. Di Pulau Jawa itu banyak banget. Intinya kita harus jaga sikap lah bro. Jangan semena-mena, apalagi melakukan hubungan terlarang seperti itu di kampung orang. Kita akan datang ke situ kan untuk bersilaturahmi, kita ingin bersenang-senang gitu. Janganlah dirusak, apalagi kemakmuran desa dikotori oleh perbuatan seperti itu. Mungkin segitu aja konten dari saya. Mau percaya atau tidak, itu semua serahkan kepada kalian semua. Intinya kita ambil saja positifnya, buang negatifnya. Terima kasih buat kalian semua. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.